Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat-sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Apakah masih tetap semangat? Persiapan akhir pekan. Biasanya teman-teman mungkin punya planning ya. Ada yang mau jalan-jalan, rekreasi, atau bahkan mungkin ada yang niat mager. Jangan sampai ya teman-teman ya. Tetap semangat olahraganya walaupun hanya 15 menit, 20 menit, 30 menit boleh, silakan. Kita hanya maintain saja, boleh. Mau latihan di rumah juga, upper body, lower body, boleh, silakan. Nah, begini teman-teman, izinkanlah saya siang ini akan sharing terkait dengan pertanyaan dari Mas Dan. Apakah boleh latihan bicep kemudian dicampur dengan latihan chest ataupun back, artinya gerakan yang saling bertolak ya. Ketika gerakan yang satunya menarik pull, kemudian kita gerakan push. Nah, sebenarnya simple teman-teman, ataupun juga buat Mas Dan ya. Terima kasih Mas Dan, ini pertanyaannya selalu bagus. Artinya bisa membawa kemajuan buat progresnya kita, buat programnya juga, atau juga bahkan masukan buat saya pribadi. Karena saya di sini adalah kepada teman-teman kita sharing, bukan saya merasa yang paling hebat, paling pintar, paling bagus, tidak. Kita sama-sama belajar teman-teman. Jadi langsung saya jawab saja, apakah boleh? Boleh, jawabannya boleh. Jadi ketika kita misalkan kita latihan chest, kita kan latihan dada. Dimana latihan dada, latihan chest ini adalah gerakan dorong, gerakan push. Ya. Sementara kemudian kita boleh tidak latihan bicep? Boleh. Ingat, otot besar itu kan kita ada 3 ya. Otot besar-besar kita ada 3. Otot back, otot shoulder, otot chest, dan juga otot kaki ada 4. Ada 4 otot besar. Selebihnya itu adalah otot kecil teman-teman, termasuk bicep, tricep, betis, termasuk core juga, lower body ini core. Ini termasuk juga bagian dari abs-nya, bagian dari otot kecil. Jadi apakah boleh? Boleh teman-teman, boleh. Kembali kepada kemampuan tubuh kita. Sekali lagi saya bilang di sini teman-teman, jika teman-teman mau latihan, mau angkat beban, mau gym, tidak perlu lama-lama, cukup 45 menit atau 40 menit ya, boleh silakan. Kalau hanya punya waktu 40 menit, silahkan 30 menitnya otot besarnya ya. Apakah maksimal? Apakah cepat kepada program kita? Jawabannya sih ya kurang maksimal teman-teman, tapi kan lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita latihan chest, ambil 1 jam misalkan, 1 jam 45 menit sudah latihan, mulai dari bench press ya, dari bench press flat, posisi flat, kemudian naik incline, kemudian juga decline, kemudian di press, dan terakhir adalah bicep boleh. Kenapa? Karena kita kan berlawanan. Jadi gerakan dari dorong, kemudian dari gerakan di finishingnya bicep. Kenapa kok bisa boleh? Karena ini termasuk otot kecil, dimana otot kecil ini pemulihannya itu lebih cepat daripada otot besar. Jadi seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ya teman-teman ya, ketika saya latihan chest ya, saya mesti akhiri dengan tricep. Saya jarang latihan bicep, kecuali kalau back ya. Kalau dulu ketika saya masih 1 minggu 1 kali latihan kaki, jadi saya fullkan hari Sabtu seperti hari ini itu full arm dari bicep, kemudian dari tricep, kemudian dari forearm arm ya. Jadi saya fokus kepada latihan lengan. Tetapi karena saya sekarang program saya adalah seminggu 2 kali itu latihan leg, maka saya sempatkan atau finishingkan ketika latihan otot besar selesai, saya mesti otot kecil, boleh tricep, boleh bicep. Apakah berpengaruh? Ya, kalau misalkan dari berbicara dengan hypertrofi, pertumbuhan massa otot, sebenarnya sih kita yang penting dominannya adalah selesai latihan otot besarnya. Jadi kita maksimalkan latihan otot besar, misalkan chest, kita maksimalkan tenaga kita, power kita, strength kita, strong kita powerkan, kita maksimalkan. Ketika sudah anggap sudah berapa persen, 20%, 25%, boleh bicep, boleh tricep, boleh juga bisa dengan yang namanya superset boleh. Apakah boleh Mas latihan tricep dengan bicep? Selesai misalkan latihan back, saya mau latihan tricep dan juga bicep, boleh ya. Karena banyak sekarang hoax statement-statement yang menyesatkan. Terkadang kalau kita masih fokus, mindset kita itu kurang, artinya kita lebih berfokus pada hoax ataupun pernyataan-pernyataan yang kadang
merendahkan bahkan melemahkan mindset kita, itu yang kurang baik teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya kita tetap fokus sama program kita sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman buat adik-adik ataupun pemula ya, jadwalnya berapa kali yang paling tepat? Yang paling tepat ya seminggu 3 kali, minimal seminggu 3 kali, itu sudah mantap, itu sudah biasa, sudah luar biasa. Kalau misalkan dua kali itu kurang. Kalau misalkan hanya 1 kali, itu bukan olahraga, tapi itu namanya olah TKP. Jadi itu tidak maksimal. Ya mungkin dia hanya sekedar selfie, sekedar hanya status, sekedar hanya ya mungkin cari suasana. Nah itu yang kurang tepat, yang kurang baik ya. Jadi begitu ya Mas Dan ya, dan juga buat teman-teman yang lain, apakah boleh? Boleh. Kembalikan ke kondisi kemampuan tubuh kita masing-masing. Atau misalkan Anda punya bagian dari tubuh yang kurang ya, imbalance atau tidak seimbang, boleh itu gerakan pada weak point-nya jadikan yang pertama ketika kita punya power. Misalkan saya kadang pengen jarang bahkan latihan di bagian decline bagian chest ya, bagian otot dada atas. Jadi saya langsung ketika latihan chest, hari chest pertama, saya langsung posisi decline ambil 4 set, kemudian posisi naik, incline boleh, band press terakhir. Jadi adalah merupakan variasi agar otot kita itu tidak jenuh. Yang penting kita paham, kita perform pada waktu kita main muscle connection, kita gunakan seperti. Jadi benar-benar terasa otot yang kita latih. Itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti terkait pertanyaan yang masalah makanan apa yang cocok atau yang baik buat hypertrofi kita, insya Allah akan saya buatkan lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat, hasil sharing kita bermanfaat juga buat pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan juga kita selalu sehat, kita selalu semangat di mana cuaca yang sekarang pancaroba ya, peralihan musim ini, kita benar-benar dituntut untuk menjaga imunitas tubuh kita. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat sekeluarga ya, dan ingat fokus sama program diri sendiri, bukan sama orang lain. Baik, saya akhiri. Jangan lupa subscribe Master Evan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.